Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Mulya dari jurusan Statistika dengan NPM 22081080-129. Ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada praktikum basis data SQL. Baik, pada soal yang pertama kita diberikan soal tentang sistem perpustakaan berbentuk ERD. Ini adalah sintaks untuk mengcreate tabel sesuai ERD-nya dengan 3 buah entitas yang kuat dan 2 entitas lemah. Entitas kuatnya seperti pelanggan, barang, dan pemasok, serta yang entitas lemahnya seperti transaksi penjualan dan pembelian. Oke, soal selanjutnya kita diminta untuk menginsert data pada tabel yang telah kita create tadi. Inilah data yang kami insert ke dalam tabel. Ini adalah tabel yang telah terisi atau terinput data yang sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya kita update dan delete. Update dan delete ini digunakan untuk mengupdate data, seperti update data mulia where nama Barafi, alamat masuk, karena pada tabel sebelumnya Barafi, alamat dari Barafi adalah Bulan Bintang. Sekarang kita update menjadi Bato. Oke, untuk delete digunakan untuk menghapus sebuah data dalam tabel, seperti delete from data mulia where nama pemasok Barafi. Hasil keluarannya dapat kita lihat bahwa dalam tabel pemasok tidak ada lagi nama Barafi. Oke, selanjutnya query select. Query select digunakan untuk melihat data yang kita ingin panggil, seperti select ID pelanggan dan nama pelanggan dari tabel data pelanggan. Di sini keluar ID dan nama pelanggan. Bisa juga seperti select ID dan nama pelanggan, where alamat, tungkop, and nomor telepon pelanggan 085281807645. Maka di sini akan keluar orang yang memiliki tempat alamat tinggal di tungkop dan memiliki nomor ini. Karena ini menggunakan OR, jadi hanya satu saja terpenuhi, maka data tersebut akan disampaikan. Oke, ini untuk not between, select untuk memanggil data ketika harga jual barang tidak berada di antara 7.000 atau 10.000. Ini adalah data yang terpanggil karena harga jual barang tersebut tidak berada di antara 7.000 sampai 10.000. Oke, ini adalah selanjutnya select ID pelanggan, nama pelanggan dari data tabel pelanggan ketika alamat pelanggan tersebut dalam gugup. Maka keluarnya satu orang karena cuman dia yang tinggal yang memiliki alamat pelanggan dalam gugup. Untuk function end, select ID pelanggan dan nama pelanggan from data mulia pelanggan where alamat, tungkop, dan nomor telepon 085281807645. Ini karena menggunakan function end, maka harus dua-dua terpenuhi. Di sini cuma satu data yang terpenuhi karena cuma dimiliki oleh nama pelanggan mulia. Untuk function like, select bintang from data mulia pelanggan where nama pelanggan like M___A. Ini digunakan untuk melihat data seperti di atas ketika namanya tidak hanya diketahui sebagian atau sebagian kecilnya, tapi harus diketahui jumlah dari karakternya. Oke, selanjutnya group by dan order by. Group by ini kita gunakan untuk melihat pengelompokan pada data kita, seperti data barang yang memiliki 3 kelompok seperti alat tulis kantor, buku, dan minuman. Dan order by
digunakan untuk mengurutkan data sesuai pengelompokan, seperti data barang ini menjadi pengelompokan barang artika, buku, dan minuman. Operator join. Operator join yang pertama kali kita gunakan adalah cross join. Cross join ini digunakan untuk menggabungkan data yang membutuhkan dua tabel yang memiliki satu kolom yang sama, seperti harga jual barang pada tabel harga jual barang dan data transaksi penjualan. Untuk inner join digunakan untuk melihat gabungan dari tabel yang memiliki file yang sama, seperti kode barang yang berada di barang dan bisa juga berada di transaksi pembelian, dan juga harga jual barang yang berada di transaksi penjualan dan tabel barang. Untuk selanjutnya adalah full join. Full join ini dilihat untuk menggabungkan beberapa tabel seperti yang tertampil di berikut ini. Selanjutnya adalah ada any dan axis. Any dan axis ini digunakan untuk melihat seperti pada contoh berikut ini. Axis data yang memiliki harga beli barang di atas 5.000, maka outputnya akan keluar barang yang memiliki harga jual di atas 40.000. Dan berikut adalah contoh dari penggunaan function any yang memperlihatkan harga barang dia lebih besar daripada 70.000, maka yang keluar adalah barang yang memiliki harga di atas 70.000. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke view. View ini adalah tabel virtual yang kita buat untuk memudahkan kita dalam mencari data untuk subquery atau lainnya. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 kita diminta untuk membuat data kependudukan. Di sini saya menggunakan data kependudukan Sulawesi Selatan tahun 2022. Next, ascending dan descending. Ascending ini adalah pengurutan, seperti contoh pengurutan wilayah sesuai dengan abjad dari A sampai Z. Untuk descending adalah kebalikannya dari pengurutan wilayah dari Z ke A. Oke, alias. Alias adalah function yang digunakan untuk mengaliaskan nama, seperti di sini saya menggunakannya untuk laki-laki alias LK dan perempuan alias PR. Berikut adalah hasilnya. Oke, next, minimal dan maksimal. Untuk melihat minimal dari variabel laki-laki ataupun perempuan, kita harus menggunakan function min ataupun max, seperti contoh berikut ini. Selanjutnya kita diminta untuk melihat rata-rata, jumlah, dan standar deviasi. Untuk melihat rata-rata kita menggunakan function average yang bisa disingkat AFG pada setiap variabel, seperti pada contoh berikut ini. Dan sama seperti average, sum juga memiliki sintak yang sama. Dan terakhir adalah stdef, standar deviasi, untuk mencari standar deviasi pada variabel tersebut. Next, self join adalah penggabungan tabel dengan tabel itu sendiri untuk memudahkan kita subquery nantinya. Oke, next adalah subquery. Di sini kita ingin melihat data select from kependudukan, memanggil data yang memiliki ketika data perempuannya lebih besar daripada rata-rata perempuan di kependudukan. Ini adalah contoh data yang terpanggil. Oke, ini subquery lainnya, yaitu sama dengan
memanggil data yang memiliki nilai yang sama dengan minimal. Dan pada contoh terakhir di sini kita melihat memanggil data ketika laki-lakinya lebih kecil dari rata-rata laki-laki pada tabel kependudukan Sulawesi Selatan. Sampai sini saja presentasi saya. Maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.